Bab 931. Seperti meriam, Levi menembakkan tinju kanannya ke seorang pria dan mengirimnya terbang ke arah kerumunan. Seolah-olah pria itu ditabrak mobil sport dengan 500 tenaga kuda. Dalam sekejap, lebih dari 30 orang dikirim terbang saat suara tulang retak memenuhi udara. Mereka yang terkena Levi mengalami patah tulang rusuk, patah punggung, atau patah kaki. Tak satu pun dari mereka pergi tanpa patah tulang karena pukulan Levi sangat kuat. Amos tercengang melihat pemandangan itu. Bagaimana seseorang bisa begitu menakutkan? Levi melakukan pertunjukan saat dia dengan kejam memukuli ratusan pria, membuat mereka meratap tak berdaya. Alih-alih membunuh orang-orang itu, Levi melumpuhkan mereka sebagai hukuman karena telah menyakiti ibunya. Levi menghela nafas lega saat dia membersihkan tangannya. Di sekelilingnya ada orang-orang yang tergeletak di semua tempat, bertumpuk seperti gunung. Sementara Levi berdiri di sana dengan dada membusung, para Braus membeku dengan mulut terbuka lebar. Keduanya kesulitan mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Apakah dia bahkan manusia? Dia baru saja melumpuhkan hampir 600 orang sendirian. Orang-orang ini akan terbaring di tempat tidur selama setahun. Erwin tergelincir dari mobil dan duduk tak berdaya di tanah. Ini terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihat orang sebaik ini. Anda selanjutnya. Selangkah demi selangkah, Levi berjalan menuju keduanya. Maaf. Kamu harus tahu bahwa kami sebenarnya telah memperlakukan ibumu dengan adil. Kami tidak pernah menyusahkannya, Erwin tergagap. Itu lucu. Bukankah kamu baru saja memberitahuku tentang bagaimana kamu dulu menyiksanya? Levi menyeringai. Amos tersenyum meminta maaf sebelum menjawab, kami hanya bercanda. Mengapa kami menyiksa ibumu? Kami hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Itu benar. Kami sudah baik padanya. Pikirkan saja, Tuan Garrison. Sudah hampir 30 tahun. Bagaimana dia bisa bertahan jika kami tidak baik padanya? Mengingatkan Erwin. Dia pasti sudah lama meninggal jika kita menyiksanya, tapi dia masih hidup dan sehat. Itu membuktikan bahwa kita baik padanya, tambah Amos sambil tersenyum. Itu karena dia beruntung. Dia kuat. Raung Levi tiba-tiba, yang membuat para Braus ketakutan pada cahaya siang hari. Kenapa kalian tidak menebak apa yang akan aku lakukan pada kalian? Saran Levi sambil menyeringai. Bab 932. Keluarga Braus tahu betul bahwa seringai Levi hanya bisa berarti masalah bagi mereka. Tolong lepaskan kami, Tuan Garrison. Kami hanya mengikuti perintah. Kami tidak berbeda dari anjing. Keduanya dengan cepat memohon pada Levi untuk pengampunannya. Tuan mungkin tercela, tetapi anjing tidak lebih baik. Kilatan pembunuh tiba-tiba melintas di mata Levi sebelum dia meraih kera Amos dan mengangkat pria itu dari tanah. Amos menendang kakinya di udara saat wajahnya dengan cepat memerah karena mati lemas. Levi meninju rusuk Amos, dan segera, suara retakan tulang bisa terdengar. Pukulan itu benar-benar mematahkan tulang rusuk pria itu. Ark! Amos berteriak kesakitan. Sisi lain tulang rusuknya juga patah. Berikutnya adalah tulang dadanya, yang runtuh setelah dipukul. Pukulan lain mendarat di hidungnya, dan wajah Amos tenggelam. Levi menghancurkan setiap tulang di tubuh pria itu, termasuk lengan dan kakinya. Raja Kota Margo mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya. Tulangnya sangat hancur sehingga hampir seperti bubuk. Amos pingsan 8 kali selama pemukulannya. Dia akan bangun ketika pukulan Levi mengenainya sebelum pingsan lagi, dan dia terus-menerus berteriak kesakitan. Sekarang giliranmu. Levi melemparkan Amos ke samping sebelum mengambil Erwin. Seperti yang dia lakukan pada pria itu sebelumnya, Levi mematahkan tulang Erwin satu persatu dengan pukulannya. Erwin lebih lemah dari ayahnya. Putranya pingsan 13 kali dan berteriak lebih keras. Keduanya melewati neraka di tangan Levi dan hanya bisa terbaring tak bergerak di tanah karena semua tulang mereka patah. Dibandingkan dengan apa yang telah ibuku lalui, ini adalah belas kasihan. Seharusnya aku membunuhmu saja, kata Levi dengan tenang. Keluarga Braus memandang Levi dengan ketakutan karena mereka tahu bahwa pria itu akan terus menghantui mereka dalam mimpi mereka. Kamu hanya hidup karena aku ingin kamu mengirim pesan kepada Garnison, Levi menjelaskan. Beritahu mereka bahwa Levi Garrison sudah kembali dan tidak ada yang akan memenjarakan ibuku. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba melakukannya. Satu hal lagi,
Beritahu mereka bahwa aku akan segera mengunjungi mereka. Keluarga kuno paling kuat di Erudia sekarang musuhku. Bab 933. Aku mengakui bahwa kamu kuat, tapi kamu bukan apa-apa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Garnisun. Butuh setiap kekuatan di Amos untuk mengeluarkan kata-kata itu. Mereka adalah keluarga kuno paling kuat di Erudia, kepala Erudia. Tidak mungkin satu orang bisa menggulingkan keluarga kuno berusia ribuan tahun. Mereka tidak akan pernah tunduk pada bajingan seperti Levi. Itu juga mengapa aku tidak membunuhmu. Aku ingin kamu menyaksikan bagaimana aku menghancurkan Garnisun, Levi menjelaskan dengan tenang. Dia kemudian menginjak tanah dengan kedua kakinya, menyebabkan rumah yang telah memenjarakan Emma selama hampir 30 tahun runtuh dan berubah menjadi kepulan asap. Setelah itu, Levi berbalik meninggalkan tempat itu. Dia akhirnya menghancurkan penjara ibunya yang berusia puluhan tahun hari itu dan merusak otoritas Garnisun. Melirik ke belakang Levi, Browses mengejek, kamu tidak bisa melarikan diri dari Garnisun. Kamu akan lihat nanti. Pada saat itu, Silas sudah meninggalkan Margo City. Meskipun ada rintangan di sepanjang jalan, itu bukan apa-apa yang tidak bisa dia tangani. Selain itu, Zoe memiliki sekutu kuat yang mengawasinya, seperti Hades yang pulih sepenuhnya. Sebagian besar rintangan di sepanjang jalan mereka sudah diatasi. Apa yang terjadi dengan anakku? Tolong, kita harus kembali, pinta Emma sambil menangis. Zoe juga khawatir meninggalkan Levi sendirian. Jangan khawatir, Tuan Garrison baik-baik saja, Silas meyakinkan dengan percaya diri. Dia agak menyesal bahwa dia tidak bisa melihat dewa perang dalam semua kemuliaannya. Silas, sepertinya kamu sangat percaya pada Levi. Dengan intuisi wanita itulah Zoe memperhatikan bagaimana Silas telah mengubah sikapnya terhadap Levi. Silas dulu melihat Levi sebagai musuhnya, tapi sejak itu dia berubah dan dia sekarang tampaknya memujanya. Hal yang sama terjadi pada Iris. Di suatu tempat di sepanjang garis, dia mulai memperlakukan Levi secara berbeda, seolah-olah dia adalah pria yang berubah. Seperti Silas, dia sangat percaya pada Levi dan tampaknya juga menghormatinya. Apa yang terjadi pada mereka berdua? Zoe mulai paranoid dan berpikir bahwa semua orang menyembunyikan sesuatu darinya. Pak Garrison bukan orang yang gegabah, jelas Silas. Pada saat itu, panggilan masuk dari Levi, jadi Zoe dan Emma akhirnya menghela nafas lega. Dia ingin kita kembali ke South City tanpa dia. Dia akan menemui kita di sana. Zoe kemudian meminta Silas untuk melanjutkan mengemudi. Emma, perbatasannya ada di depan. Ketika kita melewatinya, kamu akhirnya akan keluar dari Margo City, kata Zoe sambil menatap Emma dengan simpati. Sungguh wanita yang malang. Dia telah dipenjara di sini selama setengah hidupnya. Tidak, aku tidak bisa melakukannya, seru Emma tiba-tiba saat diingatkan oleh Zoe. Jika aku keluar dari Margo City, kita akan hancur. Bab 934. Ada apa, Oma? Tanya Zoe bingung. Aku akan melanggar sumpahku jika aku pergi. Garnisun pasti akan membunuh Levi. Aku tahu lebih baik daripada siapapun betapa kuatnya mereka. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi Garnisun telah mengirim seorang pelayan untuk membungkam seluruh Hampton Selatan. Pelayan memastikan bahwa semua orang di kota tidak mengatakan apa-apa tentang saya. Dia hanyalah seorang pelayan keluarga Garrison, dan dia sendiri sudah cukup untuk menakuti seluruh kota. Bayangkan apa yang bisa dilakukan seluruh keluarga. Ketika Zoe dan Silas mendengar itu, mereka berdua menarik napas dalam-dalam, karena mereka memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Garnisun. Jika pelayan mereka cukup kuat untuk mengendalikan seluruh Hampton Selatan, sulit untuk membayangkan betapa kuatnya keluarga Garrison. Raja Kota Margo bukan apa-apa bagi Garnisun. Dia bahkan tidak layak menjadi anjing penjaga mereka. Itu sebabnya aku tidak bisa meninggalkan kota ini. Demi Levi, aku bersikeras tinggal di sini. Emma kemudian dengan cepat keluar dari mobil. Kau tidak bisa melakukan ini, Emma. Aku tahu Levi. Dia tidak akan pernah menyerah, bahkan jika dia harus melawan Garnisun atau mati mencoba. Dia tidak akan membiarkanmu membawamu pergi seperti ini. Zoe segera menghentikan Emma, yang dengan pesimis menjawab, aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada kalian berdua. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak akan pernah mengalahkan Garnisun. Tidak apa-apa bagiku.
Sejak aku menikahi Levi, aku bersumpah untuk berada di sisinya apapun yang terjadi. Kita akan hidup dan mati bersama. Apapun yang terjadi, kita akan melewatinya bersama. Gadis yang baik, Levi diberkati memiliki istri sepertimu. Emma tersentuh oleh kata-kata menantu perempuannya. Ketika mereka sampai di South City, Zoe segera membawa Emma ke tempat pangkas rambut dan salon kecantikan di mall untuk merias ibu mertuanya. Emma, kami akan mendapatkan dokter terbaik untuk merawatmu, dan kesehatanmu akan pulih kembali, janji Zoe sambil memegang lengan Emma. Ketiganya akan memasuki tempat pangkas rambut ketika sebuah mobil tiba-tiba melaju ke arah mereka. Kemudian, Meredith, Robert, dan yang lainnya keluar dari mobil. Apa yang kamu lakukan, Zoe? Tanya Meredith dengan dingin. Kakek, nenek, izinkan saya memperkenalkan Anda pada. Sebelum Zoe bisa selesai, Meredith menyela, tidak perlu untuk itu. Kita tahu siapa ini. Dia ibu Levi, bukan? Meredith melirik Emma dengan jijik. Dia terlihat lebih tua dari yang kukira. Dia tidak hanya terlihat kotor, tetapi dia juga berbau busuk. Lepaskan dia sekarang. Dia kotor. Perintah Meredith. Bab 935. Sadar diri, Emma menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat Meredith yang berpakaian bagus. Hampir 30 tahun kesulitan telah mengambil korban pada wanita itu. Emma berubah dari gadis kaya menjadi wanita tua rendahan. Memikirkan putranya adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup. Kalau tidak, dia pasti sudah bunuh diri. Merasa rendah diri setelah apa yang dikatakan Meredith, Emma tanpa sadar menggerakkan lengannya dan menjaga jarak dari Zoe. Nenek, ini ibu Levi, tapi dia juga ibuku. Meredith menyela cucunya sekali lagi, apakah kamu mencoba memberitahu saya bahwa dia adalah ibu mertuamu? Kamu dan Levi bercerai, sehingga pria itu tidak ada hubungannya denganmu lagi, apalagi ibunya yang kotor. Lihat saja bagaimana dia kotor. Dan baunya yang mengerikan. Bagaimana kamu bisa berhubungan dengan pengemis seperti dia? Kata-kata Meredith semakin merendahkan harga diri Emma. Dia tahu bahwa dia hanya bertanggung jawab kepada putra dan menantunya, terlepas dari identitasnya atau aspek lainnya. Nenek, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Seru Zoe. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan, Zoe? Apakah kamu tidak tahu siapa kamu? Kamu adalah direktur grup Bintang Oriental, dan kekayaan bersihmu lebih dari 10 miliar. Kamu bahkan bertanggung jawab atas proyek 50 miliar. Izinkan saya juga mengingatkan Anda bahwa Anda adalah cucu dari keluarga kulit hitam terkemuka. Bagaimana Anda bisa berdiri di samping seorang pengemis? Lebih buruk lagi, dia adalah ibu dari mantan suami Anda. Apakah Anda tidak malu dengan dirimu sendiri? Meredith tidak memberi cucunya kesempatan untuk berbicara. Anda pengusaha terkenal di kota ini. Orang-orang melihat Anda saat Anda berjalan di jalan, dan paparazi membuntuti Anda. Bayangkan jika mereka memergoki Anda berjalan-jalan dengan seorang pengemis. Itu akan merusak Anda dan perusahaan Anda. Belum lagi keluarga Black. Apakah kamu tidak memikirkan konsekuensi ini? Nenekmu benar. Keluarga kami mungkin bukan keturunan bangsawan, tapi kami dihormati di South City. Kami akan melepaskan apa yang terjadi antara kamu dan Levi, tapi kami tidak akan pernah setuju kamu bergaul dengannya yang kotor, ibu. Sekarang ikut kami, menimpali Robert, yang kemudian memaksa cucunya masuk ke dalam mobil. Kamu juga, Silas. Meredith sendiri yang mendorong Silas ke mobil, dan tidak ada yang bisa dilakukan Silas. Lagi pula, dia tidak ingin berdebat dengan Meredith, jadi dia diam-diam mengirim SMS ke Levi. Jika aku melihatmu mengganggu cucuku lagi, aku akan menendangmu keluar dari South City, pengemis. Mengancam Meredith sebelum pergi. Ditinggal sendirian di tempat yang asing, Emma merasa sekelilingnya berputar di sekelilingnya. Bersambung.